Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Nah, seperti apa itu memberi nilai tinggi, saudara? Saudara, saya teringat waktu saya masih lajang, ya, waktu saya masih lajang, masih sendiri, saya memulai buka usaha, dan waktu itu sedang berkembang. Jadi saya pernah belanja kepada satu toko. Nah, saya dengar-dengar di toko ini banyak barang-barang yang bagus, murah dengan harga sangat miring, dan dialah yang membagi barang-barang di sekitar toko kisaran ini. Ketika saya tahu toko ini, saya senang sekali. Saya bilang, saya dari kisaran. Saya dari kisaran C. Wah, dia senang. Ya, pilih. Ya, waktu itu saya masih sekitar mungkin 21 atau 22 ya, atau mungkin 20-an. Nah, saudara, kalau belanja kita ke toko, saudara, pasti ada pelayan yang melayani. Kebetulan yang melayani saya ada seorang pria. Ya, pelayan toko. Jadi saya bilang saya mau yang murah bagus, murah meriah. Kan biasa gitu kalau orang ngomong ya. Bang, pilihkanlah yang murah meriah. Tapi kadang-kadang bukan itu maksudnya. Ya, pingin juga lihat yang bagus, yang agak mungkin elit. Lalu ditunjukin, dibuka, ini mau? Ya itu bang. Berapa? Setengah bisa? Bisa katanya. Yang ini setengah. Ada yang selusin. Lalu ada beberapa barang yang saya pilih. Bukan saya pilih, saya pingin lihat. Tapi waktu saya pegang, ya saya bilang, yang itu bang, coba bang buka. Kayaknya cantik. Oh ini mahal. Ya. Yang itu bang, yang ini mahal. Mula-mula tidak terasa di hati saya. Tapi karena setiap saya pilih sudah mulai semuanya mahal, kayaknya sudah habis yang murah. Ini mahal. Ini mahal. Ini mahal. Nah saudara, waktu saya bilang, tengok dulu bang, mana tahu saya suka. Mahal ini, mahal. Yang itu bang, itu pun mahal juga. Kok lama-lama saya mulai emosi ya? Enggak ada lagi yang enggak ada lagi. Semua ini sudah yang mahal. Ya waktu itu bagaimana lah ya, kita masih umur 20 tahun. Ya, emosi mungkin masih menyala kuat, jangan dipancing. Tapi memang saya tidak terpancing. Cuman waktu itu kami kalau belanja, waktu masa-masa dulu saya belanja itu enggak ada main transfer, bawa uang tunai. Jadi uang saya itu gembung-gembung lah di celana. Kanan, kiri, belakang, saya enggak berani taruh di tas. Rasanya dalam hati saya, kutunjukkanlah uangku ini, biar tahu kau, ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 50. Biar puas kau. Rasanya mau pamer gitu loh saudara. Nih. Nah, ini. Mana yang mahal itu? Mana yang mahal? Tapi untunglah tidak saya lakukan. Hati saya panas saja. Saya datang berikutnya, begitu juga. Kok rasanya orang ini sepele ya sama saya? Apa? Saya pikir ini sepele atau orang ini malas. Ini pelayan toko ini malas melayani saya. Tapi saya merasa disepelekan waktu itu. Ya, mungkin karena orang yang belanja banyak-banyak lebih banyak dari saya. Jadi saya tersinggung. Jadi kadang-kadang saya asal udah lihat dia, maunya jangan dia yang melayani. Sampai akhirnya
Saya nggak tahan lagi, saya bilang sama temannya, aku malas loh kalau dibilang sama abang itu. Semua berapa kali saya pilih mahal, mahal, mahal. Melihat pun nggak boleh. Semuanya dibilang mahal, ini mahal. Mahal, nggak usah, ini mahal. Yang tak aku beli atau tidak pun kan nantilah itu. Yang penting dibuka, semua mahal. Macam tak ada duit awak. Ya, jadi satu ketika curhat juga saya sama Toke. Ya udahlah, maklumlah, kata Toke. Tapi sebenarnya saudara, saya merasa kenapa dia berbuat seperti itu, dia sepele dengan saya. Saya ini pingin dihargai. Saya ini pingin dibuat nilai. Kasih dong nilai tinggi sama saya. Pembeli itu raja. Pembeli itu raja. Tapi itu tidak membuat saya tidak memijak toko itu. Memang saya butuh memang barang-barangnya. Ya. Sombong saya di hati lah. Sombong di hati. Kita ini kan banyak juga sombong di hati kan. Nah, sombong saya di hati, gak saya ungkapkan, tapi untunglah usaha ini makin maju pada masa itu, saat itu makin maju, jadi belanja saya makin banyak. Kadang-kadang bisa sampai entah berapa bal, lama-lama dia sadar sendiri, entah dia sadar sendiri gara-gara dia melihat belanja makin banyak, atau mungkin karena dibilang sama temannya atau sama Toke. Akhirnya, tambah lagi lah bang. Yang mana bang? Yang mana yang mau dibuka bang? Mana bang? Tambah lagi bang. Tapi intinya saudara, kita pingin sebenarnya kita ini dihargai. Dan dibuat nilai bahwa kita ini dihormati. Benar enggak saudara? Saudara, hari ini kita belajar bagaimana memberi nilai tinggi. Apa ini nilai tinggi? Maksudnya bagaimana? Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, jadi coba iblis di Lukas 4 ayat 7 sampai 8, ubahlah batu menjadi roti. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuhkanlah dirimu dari atap itu, kira-kira begitu ya. Nanti malaikat akan menangkapmu. Tuhan tidak tergoda. Tidak sedikit pun tergoda. Lalu yang ketiga, iblis bawa. Hebat iblis waktu itu ya. Kenapa? Dia punya kuasa membawa Tuhan Yesus dituntun melihat keindahan dunia. Mungkin pada masa itu pemandangan itu sangat-sangat indah. Lalu dia bilang, ini semua kuberi samamu. Karena mungkin pada masa itu dia yang berkuasa di situ. Asal engkau sujud menyembahku. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti atau mengabdi. Saya mikir ya, ini kayak bodoh kali ya. Mana mungkin Tuhan Yesus langsung mau. Bodohlah Tuhan Yesus. Ditawarin pasti ditolaknya. Ini kan iblis bodoh. Saudara jangan salah. Saya berpikir lain. Mungkin di surga tidak ada yang seindah itu, saudara. Mungkin. Ini saya katakan mungkin ya. Waktu Tuhan Yesus lihat, wah. Iya, indah sekali ya. Ini bisa jadi milikku, akulah di sini yang bisa menguasainya, dan aku hanya tunduk kepada Tuhan yang baru ini, si Lucifer. Seolah-olah itu penawaran bodoh. Saya bilang itu bukan penawaran bodoh. Karena dikatakan sejak penciptaannya iblis itu penuh hikmat. Ya, ini kecurigaan saya.
Dan iblis seolah-olah bisa bersikap tidak hormat dan tidak tersentuh Bapa di surga. Kan aneh ya? Dia mencobai putranya yang hukum. Ini kan situasi, loh aneh nih ya. Nyuruh-nyuruh, ubahlah batu jadi roti, jatuhkan dirimu. Ini kamu mau semua jadi milikmu, tapi kau sujud sama. Enggak dihukum Bapak surgawi pada masa itu, karena memang dia belum pantas untuk dihukum. Belum pantas untuk disalahkan. Saya bilang disalahkanlah dulu, belum dihukum. Penghukumannya nanti. Nanti penghukumannya di hari penghakiman. Semua diadili. Belum pantas untuk disalahkan. Kok bisa-bisanya jumpa nggak duel, kan begitu. Kok dibiarkan Bapak surgawi? Tapi ada kata-kata yang menarik, kata-kata Tuhan Yesus katanya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, mengabdi. Nah ternyata saudara, kata menyembah ini berasal dari kata proskuneo. Berasal dari bahasa, dari asal kata proskuneo. Menyembah ini, asal katanya bahasa aslinya tertulis proskuneo. Nah pernah dengar ya, pernah dengar ya proskuneo? Kadang-kadang ada grup musik proskuneo. Paduan suara proskuneo. Nah ternyata saudara, arti menyembah di sini saudara proskuneo. Dia mempunyai arti sempit, tunduk atau mencium. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap seorang yang tunduk mencium tangan orang yang lebih terhormat. Jadi saudara, kalau contoh ada anak-anak, salam kita, lalu dia buat begini. Nah, makna sempitnya itu proskuneo, kayak menyembah dia. Ya, melatih anak-anak untuk hormat, kan begitu ya, hormat. Kalau dia sudah belajar menghormati, berarti artinya dia berada di bawah kita, kan begitu. Dia berada di bawah orang yang disalamnya. Ini orang harus dihormati, kan begitu. Itu dalam arti sempit. Tapi dalam arti luas, arti menyembah ini, proskuneo ini adalah memberi nilai tinggi. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, artinya kamu harus memberi nilai tinggi kepada Tuhan Elohimmu. Ingat ya. Ketika Tuhan Yesus bilang, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, artinya engkau harus memberi nilai tinggi kepada Elohimmu, kepada Tuhan. Jadi kalau seseorang benar-benar mau menyembah Elohim, menyembah Yahweh, menyembah Bapa di surga, menyembah Tuhan Yesus Kristus, itu artinya dia memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi. Nah, memberi nilai tinggi itu melalui ekspresi hidup. Itu memberi nilai tinggi melalui sikap dan perbuatan, kasih nilai tinggi. Menganggap Elohim sebagai pribadi yang patut dihormati setinggi-tingginya. Bahkan kita pingin menyesuaikan. Kalau kita menghormati orang lain, kita pingin menyesuaikan. Kan begitu. Contoh kita punya bestie, ada acara. Ya, apa yang kita buat? Kita baju apa? Seragamlah dia, kita custom lah. Pakai warna merah. Itu sebagai bentuk penghormatan. Janjian. Lalu carilah kostum merah. Ah, ini cocok enggak ya sama dia ya? Ah, ini enggak cocok enggak? Ah, dia enggak suka model gini kira-kira. Ah, ini merah, ini cocok sama. Apalagi kalau pernah beli bajunya sama. Waduh. Menyesuaikan baik pembicaraan, penampilan kita untuk berjumpa dengan bestie kita. Begitu juga kita sebenarnya kalau kita ini memberi nilai tinggi kepada Elohim, kepada Allah, kepada Bapa di sorga. Jadi ada satu sikap ekspresi hidup kita setiap hari, di mana ini kita sesuaikan, kita lakukan untuk menghormati
menghormati Tuhan. Amin. Amin. Dan penyembahan memberi nilai tinggi itu terkaitlah dengan memberikan rasa hormat. Sama kayak tadi saya merasa nggak dihormati. Kok nggak bernilai aku sama dia? Kayaknya kesal kali kita. Sepele kali kau ini ya. Perlu kutunjukkan semuanya, kukeluarkan semua isi dompetku, sama KTP ku, ATM ku ada berapa. Saudara kalau tersinggung jangan gitu ya. Nanti saudara tersinggung, layas kok ya. Ya ini kunci mobil, ini kunci lemari, ini kunci ini, gembok pagar juga ditunjukkan saudara ya. Tahan bro kalau marah. Amin. Jadi menyembah itu memiliki rasa hormat dan memberi nilai tinggi. Jadi saudara, waktu kita menyanyikan nyanyi-nyanyi pujian di rumah atau di gereja saat ibadah, lalu kita memberi sikap angkat tangan, penghayatan, wajah kita serius, suara kita merdu-merdukan dan bergetar-getar. Tidak salah. Tapi itu masih memberi nilai yang biasa. Itu bukan nilai tinggi, jangan salah. Itu memberi nilai tinggi tapi sempit artinya. Bukan itu memberi nilai tinggi, saudara. Kita nyanyikan pujian, pakai liturgi, ada mungkin yang menari-nari, atau yang melompat-lompat. Tidak salah, tapi bukan itu intinya. Menyembah, memberikan rasa hormat, memberikan nilai tinggi, melalui setiap kata yang kita ucapkan. Dari setiap tindakan, perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini menghargai dia ini, lawan bicara kita. Jadi apa yang kita ucapkan kita hati-hati jangan sampai menyinggung dia. Apa yang kita buat, kita berhati-hati, aku hormatlah sama dia, seganlah aku. Gak mungkin aku ngomong sembarangan. Ya. Waktu saya mulai puber, di SMP, ya pernah kawan saya bilang gini, bau kali napasmu. Wah, ketika dia bilang bau kali napasmu, mau muntah aku, bau kali. Waduh, saya udah pula naksir sama cewek. Bayangin aja, saya ini kecepatan saudara. TK aja saya sudah naksir sama cewek saudara. SD udah naksir, SMP udah naksir, sama guru pun saya naksir, gawat saudara ya. Ketika dikatakan, napasmu bau kali. Wah, itu saudara karena saya pingin supaya orang dekat sama saya tidak bau, apalagi kalau kita ngomong sama lawan jenis, napasnya nggak bau, wah itu saudara, saya gosok gigi. Udah gosok gigi, dicium. Cium bolak-balik, masih ada bau, gosok gigi lagi. Kurang kuat, lebih kuat lagi. Kalau berdarah-darah saudara gosok giginya, wah udah keluar kumannya ini saudara. Supaya apa? Hanya supaya napasnya wangi. Kalau bicara, sedap. Ya. Apalagi kalau saudara contoh punya bau badan. Ya, saudara punya bau badan, pasti saudara apa? Kalau zaman dulu punya bau badan nggak ada Rexona gimana? Pasti dia akan usahakan sikap badannya supaya apa? Jangan banyak bergerak, jangan banyak berkeringat supaya apa? Jangan bau ketek. Kan begitu ya. Itu salah satu bentuk penghargaan. Kita juga mau dihargai, kita juga belajar menghargai orang lain. Jadi saudara ketika kita bernyanyi merdu, itu bukanlah nilai sentral dari menyembah. Karena kalau kita katakan kita bernyanyi merdu dengan suara yang bergetar, kita sedang menghormati dan menyembah Tuhan. Ada orang yang gak sanggup bernyanyi merdu. Ngomong pun fals, marah pun fals,
yang merdu waktu dia ngigau waktu tidur, saudara. Lainnya semua fals. Loh, ini bagaimana nggak menghormati Tuhan? Bukan itu, saudara. Menghormati Tuhan dari kata-kata yang mau kita ucapkan. Menghormati Tuhan dari setiap tindakan. Bahkan saudara menghormati, memberi nilai tinggi ketika ada pemikiran. Ini masih pemikiran. Masih pemikiran yang melintas, tapi kita tahu itu pemikiran jahat. Sudah kita jegal di pikiran kita. Itulah menghormati Tuhan. Memberi nilai tinggi. Aduh, ini pikiranku jahat terhadap dia. Aduh, ini kebencianku sudah memuncak. Aduh, pikiranku ini udah porno. Aduh, pikiranku ini udah banyak dendam. Aduh, pikiran ini kalau ku nikmati terus, aduh ini bahaya ini. Langsung dijegal. Demi apa? Demi menghormati Tuhan karena memberi nilai yang tinggi bagi dia. Amin. Lah, kan aku cuman mikir. Aku kan cuman mikir, masa langsung dikatakan aku berdosa. Dosa kalau aku tembak-tembak dor, mati orang, atau ku bunuh orang, ku tabrak. Oh tidak, saudara. Tuhan Yesus bilang begini, ketika kamu lihat cewek, kan gitu ya, ini bahasa sehari-harinya. Lalu kamu suka sama dia, kamu bayang-bayangkan kamu dengan dia. Loh, kamu sudah berdosa, masih di pikiran. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh. Loh, kan belum kena, kan gak ada berdarah dia. Lah, tapi di pikiran. Jadi menghormati Tuhan dan memberi nilai tinggi bahkan masih di pikiran kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, pemikiran kita yang melintas, kita nikmatikah itu atau kita tolak karena merasa pemikiran itu tidak menghormati Tuhan. Jadi saudara memiliki nilai tinggi itu bukan angkat-angkat tangan, itu tidak salah, tapi bukan di situ. Bahkan di dalam pemikiran pun, belum terjadi pendosa, masih di pikiran, kita bisa jegal. Itulah satu tanda kita menghormati Tuhan, kita memberi nilai tinggi bagi dia. Aduh, aku kasih nilai tinggi sama Tuhan lah, nggak mungkin kulakukan itu, dia pribadi yang berharga. Aduh, ini pikiran-pikiran ini, aduh, pikiran ini, aduh. Menyesal memikirkan yang jahat. Amin. Nah saudara, ini seperti membaca pikiran Elohim. Wih, nggak mungkin aku pikirkan tentang dia yang begini. Aduh, nggak mungkin lah. Kita raba-raba pikirannya. Belajar meraba pemikiran Tuhan, kesenangan hatinya. Sama seperti kita membaca pemikiran pasangan kita. Nah, Bapak Ibu ini kan sudah tahu apa masakan atau makanan kesukaan pasangan kita. Contoh kayak istri saya, umpamanya pergi jalan keluar. Dia nggak akan mungkin membelikan sesuatu yang berbau keju. Kenapa? Di pikirannya dia sudah tahu, suaminya nggak akan suka keju, segala macam keju. Kecuali kejutan ya. Tapi dia udah baca di pikirannya, suamiku ini kalau pangsit pasti tergoda. Tak enaknya pangsit saya makan juga. Dia sudah baca itu saudara. Jadi dia umpamanya mau pergi, Bapak nggak pingin makan pangsit, itu contoh. Mama ini di mana rupanya? Ayolah carilah. Salah satunya untuk hanya menyenangkan lagi jalan-jalan. Mungkin tadi Medan, jenguk Darlin. Dia baca pikiran saya, yang ini nggak usah, kenapa? Dia nggak akan suka. Bagaimanapun dibuat indahnya, dibuat bunga-bunga, dibuat renda-rendanya, itu saudara keju nggak akan dimakan. Tapi yang ini yang sederhana mau nih suamiku. Atau mungkin model baju.
Seperti itulah kita membaca pikiran Tuhan. Kita tahu Dia tidak mau dan tidak suka kita melakukan itu, tapi kita tidak melakukannya hanya gara-gara kita mau menghormati Dia. Aku memberi nilai tinggi bagi Dia, ini nggak usah. Dia nggak akan suka. Nah saudara, jadi saudara, kalau saudara kita menganggap penyembahan kepada Tuhan dengan musik yang bagus, pemain keyboard yang canggih, atau speaker yang mantap, saya kasih tahu, penyembahan itu bukan alunan musik yang seperti itu, saudara. Penyembahan itu adalah alunan musik kita, seluruh perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita setiap hari yang menunjukkan sikap hormat kepada Bapa di surga. Itulah alunan musik yang menyenangkan hati Tuhan. Musik yang indah itu adalah gaya hidup kita. Amin. Amin. Kita ini beberapa orang mungkin ada yang rajin membersihkan rumah. Rajin bersih kali rumahnya. Ada yang rajin membersihkan benda-benda. Contoh, kalau pakaian mahal, nyucinya nggak boleh sembarangan. Ya kan? Nggak boleh nih, ini hanya dicelup-celup aja. Nyemurnya pun di tempat khusus, setrikanya pun dengan tertentu. Ada yang merawat perhiasan. Kalau ada perhiasannya mungkin pakai sikat yang halus. Ya. Ada yang mungkin orang merawat mobilnya, sering-sering dicuci, kasih pengharum ruang, pengharum mobil. Ya. Ada orang yang merawat sepeda motornya, cuci sering, dibuat pengkilap. Ada orang yang merawat sepatunya, harus bersemir sepatunya. Semua yang pada dia disemir, tali pinggang semir, dompet juga disemir. Rambut juga disemir. Itu kenapa, saudara? Karena dia memberi nilai pada benda itu. Nilai itu berharga. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada nilai. Kadang-kadang ada orang mengurus suatu usaha. Mengurus tokonya. Lebih dari saingannya yang berjualan, dibuat lebih cantik jualannya. Supaya apa? Supaya orang lebih banyak datang. Dengan brosur, dengan baliho, lebih cantik. Kenapa? Karena dia memberi nilai tinggi pada hal itu. Tapi saudara, hati-hati. Itu bisa terkait dengan menyembah. Karena arti menyembah memberi nilai tinggi. Apa yang kita lakukan di bumi ini untuk menjaga barang-barang kita atau usaha-usaha kita, kalau memang itu dikaitkan memberi nilai tinggi, itu bisa terkait dengan menyembah. Kita pakai baju bagus, perhiasan bagus, sepatu bagus, tas mahal. Kita bersihkan kadang-kadang tas kita bersihkan kadang-kadang apa saja yang kita bersihkan supaya bersih dan wangi. Bahkan kita kasih baju kita ini dengan apa? Parfum. Bahkan baju ini pun harus kita padu badankan. Kalau yang ini bajunya, ini pasangannya. Itu kan karena memberi nilai tinggi. Kita memberi nilai tinggi pada penampilan kita. Bahkan aset-aset yang melekat pada kita ini. Kita kasih nilai tinggi. Kenapa? Oh, ini mahal ini, jas ini mahal ini dari Paris. Paris, kancingnya dari Prancis. Kita kasih nilai tinggi. Prancis sama Paris sama kayaknya ya. Nampak nggak pernah ke sana ya? Nah, saudara, jangan-jangan ketika kita melakukan perawatan-perawatan dengan benda-benda yang ada di dunia ini, bahkan yang melekat pada diri kita, kita sedang menyembahnya.
lebih daripada kita menyembah Tuhan kita. Oh, jangan gitu dong. Ya, bisa jadi karena kita memberi nilai tinggi lebih dari kita memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Gak sadar loh kita ini bisa memberi nilai tinggi kepada benda-benda mati. Bahkan kepada tujuan-tujuan kita. Kita memberi nilai tinggi kepada cita-cita kita, kita memberi nilai tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada kita menyembah Tuhan. Tuhan itu kan pencipta langit bumi disembah. Lalu kita pikir kita disembah, kita sujud. Sembah itu sikap dalam hati. Amin. Sembah itu sikap dalam hati. Kenapa ada tulang dan bere berantem? Kenapa ada bilang kadang-kadang tulangnya bilang, gak usah kau panggil aku tulangmu. Kenapa abang beradik bisa berdamai atau yang sebaya bisa berdamai? Tergantung bagaimana seseorang memberi nilai tinggi. Ketika seseorang menghormati tulangnya, tulang, apa tulang, apa kabar tulang? Tapi ada yang tidak memberi nilai tinggi kepada tulang, biasa aja. Apa? Alah tulang, banyaknya tulang dibanting sekarang. Bere banting tulang. Tulang banting bere tidak ada, walaupun bercanda. Tapi kadang-kadang ada orang gak so hormat bisa ngomong kotor sama tulangnya. Itu contoh. Jadi tergantung sikap. Jadi pemanggilan tulang, pemanggilan nan tulang, namboru, amangboru bisa tidak berharga sama sekali. Memanggil bapak tua, bapak uda, apapun namanya, bisa tidak berharga sama sekali kalau tidak disertai dengan sikap hormat yang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebenarnya begitu juga dengan Tuhan. Betapa indahnya kita menyanyi pujian, Engkaulah pujianku, Engkaulah Tuhan yang kuhormati. Tapi dalam sikap tidak. Hanya dalam pemanggilan. Hanya dalam pemanggilan hormat, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Tapi dalam sikap tidak. Itu tidak memberi nilai tinggi. Perlakuan-perlakuan kita tidak. Itu tidak memberi nilai tinggi. Kita tidak memberi hormat kepada handphone. Kita tidak menyembah handphone. Tapi kadang-kadang saudara, ada handphone mahal orang kita lihat disemprot, dikasih berlian. Ada loh handphone dikasih berlian. Kenapa? Dia memberi nilai tinggi. Jangan-jangan dia sedang menyembah handphonenya. Nah saudara, sebagai renungan bagi kita juga, coba kita renungkan. Apakah kita merenungkan cara kita memperlakukan benda-benda berharga, termasuklah benda-benda mati yang ada pada kita, memperlakukan benda-benda tersebut, kita bisa saja sedang memberi nilai tinggi kepadanya, bahkan bisa lebih tinggi daripada kita memberi nilai kepada Tuhan. Loh hati-hati loh. Kita bilang aku nggak pernah nyembah lah, itu kan orang-orang tua zaman dulu yang nyembah pohon, nyembah ini. Tapi perlakuan kita, sikap kita itu berlebih sama benda itu, lebih dari kepada Tuhan. Sering-sering kita jumpai benda itu untuk memperhatikan dia, tapi kita memperhatikan Tuhan, menjumpai Tuhan pun jarang dan malas. Berdoa pun rasanya meletihkan. Siapa yang kita sembah? Merenungkan firman-Nya pun kita malas. Jadi siapa yang kita sembah? Kemana-mana saya saudara usahakan tidak lupa sapu tangan ini. Tapi apakah itu berbanding saya mengingat sapu tangan ini dengan saya mengingat Tuhan dalam setiap hati, pikiran dan perasaan saya? Siapa yang saya sembah? Kepada siapa saya memberi nilai tinggi? Ini perlu kita renungkan saudara. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita rawat di bumi ini, perhatian yang kita lebih kepadanya, bukan tidak salah memperhatikan, tapi perhatian kita kepadanya lebih daripada kita memberi perhatian kepada Tuhan. Bahkan kita malas, kalau doa pun ngantuk.
Aduh. Banyak alasan untuk mengelak dari perjumpaan dengan Tuhan. Banyak alasan untuk kita merenungkan firman-Nya setiap hari. Tapi kalau ada sesuatu yang menggairahkan kita, kita langsung yes, ini baru mantap. Wah, ayo ke sana kita. Atau kita ada film bagus, kita lihat, wah kita semangat. Nah ini saudara kita jaga-jaga nih, hati-hati. Menjaga konsisten menghormati Tuhan itu loh saudara setiap hari yang penting. Bukan mut-mutan. Lagi aku senang berdoa, aku suka berdoa. Lagi aku senang untuk puasa, aku suka puasa. Tapi kalau aku mood, aku malas. Enggak mood, lagi kesal, aku enggak mau berdoa. Artinya kita tidak memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi hanya kalau kita pas, kita suka. Itu tidak konsisten menyembahnya. Kalau saudara punya teman, punya contohlah teman karib atau bestie istilah sekarang. Hanya suka-suka dia, kapan dia suka baru jumpa dengan kita, tapi waktu kita suka, dia nggak mau jumpa dengan kita, tunggu dia suka. Pantaskah hubungan itu dipertahankan? Apakah itu dikatakan menghormati Elohim? Apakah itu namanya menghormati teman kalau itu teman kita? Itu tidak memberi nilai tinggi. Dia aja yang mau diberi nilai tinggi, tapi aku nggak diberi nilai tinggi. Enak aja. Saling dong, kan gitu kita saudara ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita menghormati Tuhan, tapi kita memberi nilai tinggi atau prioritas kepada hal-hal lain yang bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini dalam loh saudara. Kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan. Menghormati Tuhan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita, kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Waduh itu dalam sekali. Kepentinganku hanya dirimu. Wah, aduh, setiap hari kita bilang itu saudara, mengingatkan diri sendiri, kepentinganku hanya dirimu. Saudara, Elohim Yahweh atau yang kita panggil dengan Allah atau Bapa di surga itu memiliki suatu karakter. Apa karakternya? Suci. 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 Ini yang jarang dibahas saudara. Suci. Kita maunya kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi pas kesucian, aduh, berat kali lah yang suci. Itu kodrat dan keberadaan Elohim. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita dalam posisi dan keadaan sering tidak suci. Bukan tidak saya katakan saudara gak pernah suci, tapi sering tidak suci. Santai-santai aja kita berdoa kepada Tuhan, tapi sebenarnya hati kita sedang tidak suci. Dan kita malas berjuang untuk suci. Saya saudara mengalami rasa hormat itu berkembang, bertumbuh selama 3 tahun ini. Ya. Sebelumnya saya merasa layak masuk surga. Karena pengalaman-pengalaman lahir baru. Pelayanan sudah 20 tahunan lebih. Dan banyak orang yang diberkati oleh pelayanan saya. Kadang-kadang ada orang bilang, wih aku senang khotbahnya diberkati, senang kali aku dengar khotbah abang. Tapi semakin saya bertumbuh, ada pemikiran kotor, tapi saya bisa berdoa. Ih, penipu kali saya ini ya. Ada pemikiran jahat, saya bisa berdoa, ih jahat kali saya ini ya. Dan saya mau tetap di situ gitu loh. Saya rasa makin gak layak.
Makin nggak layak, makin nggak layak, makin nggak layak. Terus berjuang, merasa nggak layak dan berjuang untuk kelayakan itu, saudara. Karena apa? Aduh, aku mau menghormati Tuhan. Masih ada pikiran begini di hatiku. Aku mau menghormati Tuhan. Kok masih ada yang begini-begini di otakku? Kok masih terpancing aku dengan perkataan ini? Aduh Tuhan. Masih layaknya aku ini masih surga. Jadi bertanya saya pada diri saya sendiri. Tuhan ampunilah aku. Kita memiliki rasa hormat, jangan stagnasi. Kita memiliki rasa hormat harus bertumbuh, makin tinggi rasa hormatnya, makin tinggi sesuai dengan pertambahan usia kita mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita punya anak kita 20 tahun, sudah sedang kuliah, tapi nggak bisa disuruh. Nyuci piring pun nggak bisa, nyapu pun malas. Matikan dulu saklar lampu. Malas aku. Matikan saklar lampu pun malas, saudara. Hanya teknya. Malas aku lagi sibuk. Lalu kerjanya kita lihat apa? Main boneka. Ding 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 ding. Nyanyi boneka sendiri, saudara. Saya yakin kita akan malas bicara sama anak kita. Kenapa? Anakku ini sudah dewasa, tapi pikirannya pikiran anak. Udah pantas ini dikawinkan, tapi pola pikirnya pola pikir anak-anak, nggak tahu menghormati orang tua. Nggak bisa diajak tukar pikiran. Hanya pikirannya aja yang mau dinikmatinya. Saudara, ketika kita tidak menghormati Tuhan, dan itu merasa biasa-biasa saja, yang penting aku nggak buat dosa lah. Nggak kusakiti orang. Tapi sebenarnya di pikiran kita aja, saudara, banyak yang kacau. Sebenarnya saudara, kita sedang terjebak, tidak bertumbuh secara rohani, kita terjebak menjadi bayi-bayi rohani. Usia kita tua, tapi secara rohani kita nggak bertumbuh, kita terjebak di situ. Nggak bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran. Lama-lama kita malas loh kalau punya anak seperti itu. Jangan-jangan Tuhan pun malas berjumpa dengan kita. Kita aja yang rajin-rajin ketok pintunya. Di dalam doa. Lalu kita merasa sudah masuk rumah Tuhan. Padahal Tuhan pun malas nengok kita. Aduh, gini-gini terus. Usia sudah makin tua. Sebagai renungan, apakah kita cukup merasa puas dengan berbicara kepada Tuhan di dalam doa? Kita tumpahkan isi hati kita dalam Tuhan. Kalau lagi sedih kan gitu kita ya. Kita sedih, ada beban berat. Contoh ada konflik, atau kita dilukain orang, dirugikan orang, atau ada kerugian besar, ada masalah yang tidak bisa kita tangani, atau kita terjebak dalam sakit penyakit, lalu kita berdoa, menangis. Kita puas berdoa. Di dalam tangisan kita tumpahkan isi hati kita ke hadapan Tuhan. Kita yang berbicara puas, tapi Tuhan tidak pernah mau berbicara kepada kita. Dan kita tidak berusaha mau mendengar suaranya. Tapi kita sudah merasa kita tenang, kita sudah tumpahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kitanya yang puas, Tuhan belum tentu. Kita harus masuk loh dalam pemikiran ini. Kalau Tuhan yang hidup, kalau Tuhan itu hidup, dia harus berbicara. Apa yang pertama dibicarakan? Pertama dia akan menegur kelakuan kita, saudara. Bukan cuma jawaban berkat. Dan kita mendapat tegurannya karena memang kita pantas ditegur.
Ada loh anak-anak ditegur pun marah. Nah kita ditegur bagaimana saudara? Merasa enggak kita ditegur Tuhan di dalam doa-doa kita? Merasakah kita dikoreksi dalam doa-doa kita? Jadi kalau kita cuma berdoa menyampaikan kebutuhan kita, dan kita tidak pernah merasa terkoreksi di dalam doa, kita saja sebenarnya yang pingin diberi nilai tinggi. Kita tidak menyembah Tuhan karena kita tidak memberi nilai tinggi. Ini harus kita pikirkan loh saudara. Doa-doa kita harus menjadi doa-doa yang berkualitas. Apalagi kita makin tua, makin menjelang kematian. Dan kematian tidak melihat itu orang itu sehat atau sakit, tua atau muda. Bisa kapan saja. Sudah pantaskah kita menjadi orang yang diajak bertukar pikiran karena bisa saling menghargai? Nah saudara, renungkan saudara. Saya pun sedang merenungkan diri saya saudara. Terus kenapa? Aduh Tuhan, makin lama makin merasa nggak layak aku. Ngeri kali ya, begini ya, begini. Ada istilah toleransi. Apalagi saudara sedang digalakkan toleransi umat beragama. Pernah ya dengar ya? Kalau kita waktu dulu belajar PMP ya. Yang sebaya-sebaya saya mungkin pernah dengar PMP. Kalau sekarang PPKN, tak apa lagi namanya ya. Apakah arti toleransi? Toleransi itu menghormati dan menerima keadaan orang lain, baik perilaku maupun kebiasaannya. Kan begitu toleransi kan? Kau toleransi lah, kau gitu kali kau. Tak ada toleransimu sedikit pun. Kalau dia begitu, dia begitulah. Gak bisa kau paksa orang berubah. Kan begitu ya. Toleransi itu belajar menghormati, menerima keadaan orang lain, baik perilaku, dan kebiasaan. Nah, kalau arti toleransi umat beragama, artinya apa? Menghormati pemeluk agama lain dan tidak menyinggung masalah kepercayaan atau agama orang lain, bisa hidup damai walaupun beda agama. Kan itu toleransi. Tapi kadang saudara, toleransi ini jadi kebablasan. Kenapa saya katakan kebablasan? Kadang-kadang mau kita punya pola pikir begini, apakah kita berharap Tuhan itu selalu bahkan harus bertoleransi dengan keadaan kita? Maunya Tuhan bertoleransi dengan keadaan kita. Asalkan Tuhan bisa hidup damai melihat tingkah laku kita. Kita berharap Tuhan itu hidup damai melihat tingkah laku kita. Bertoleransi dengan keadaan kita. Ini toleransi yang kebablasan. Tapi kita nggak pernah mentoleransi Tuhan, kesuciannya. Kalau dia suci, artinya kalau Tuhan itu suci, kita mau berbicara dengan yang suci, maka kita akan menaikkan level kesucian kita, biar bisa kita berbicara antara yang suci dengan yang suci. Ini bukan berbicara tentang lahir baru lagi. Kalau berbicara tentang lahir baru, kita nggak tahu apa-apa, buta, blank, kotor, penuh dosa, kita datang Tuhan terima. Tapi apakah kejadian itu bisa terus menerus? Kita datang dengan pakaian kotor berlumpur-lumpur, kalau kita datang jumpai Tuhan. Atau anak kita terus kotor, sampai umur 20, 25 tahun main lumpur, terus lalu datang memeluk kita, kita terima. Apakah kita bisa berdamai dengan situasi itu? Saudara, Tuhan suci. Berat loh saudara meraih kesucian ini. Ini perjuangan berat untuk hidup suci. Perkataan yang suci. Nyanyian yang suci. Pandangan mata yang suci. Apa yang dibaca yang suci. Yang dipikirkan yang suci. Kenapa? Karena aku mau menghormati Tuhan. Supaya dia mau berbicara denganku. Yang suci bertemu dengan yang suci. Jadi enggak lagi berdoa, aku berdoa udah siap 1 jam, aku sudah bernyanyi, merenungkan. Sudah puas begitu.
Kita harus mencapai satu level yang naik sampai Tuhan mau berbicara sama kita, kita pantas. Ini orangnya suci nih. Cocok ini diajak ngomong. Nyambung. Wah, ini berat sekali loh saudara. Tapi kita harus naik level. Karena memang jalan hidupnya jalan hidup Kristus. Kristus suci tanpa dosa, tanpa celah di muka bumi ini. Naikkan level kita sama-sama. Kita sama-sama saudara di GSK Keluarga Cemara ini. Jangan cepat letih. Jangan cepat kita bosan. Aduh, khotbahnya itu aja. Aduh, begitu-begitu aja. Saudara, sama-sama kita berlatih untuk hidup suci. Tuhan Yesus selalu bilang, bertobat, bertobat, bertobat. Itu pun kata-kata yang berulang dikatakan Tuhan Yesus. Bertobat, bertobat. Munafik, munafik. Itu kata-kata yang berulang dikatakan Tuhan Yesus. Betapa kita bangga membanggakan Tuhan Yesus, apalagi kita pernah mendapat mujizat. Kita membanggakan Dia. Kenapa kita bangga? Oh, Yesus hebat. Bahkan ada kadang-kadang kita mau berdebat sama orang, mempertahankan pemikiran-pemikiran kita bahwa Yesus hebat, Dia mati tapi bangkit. Kasih yang besar, darahnya tercurah menanggung dosa. Kita bangga dengan Yesus, kasih pengorbanannya. Kita bangga membicarakan Dia dan menyaksikan tentang Dia. Kita pajang fotonya, bahkan ada ornamen-ornamen salib. Sebagai satu kebanggaan, kalung atau di cincin kita, bahkan di kerabu kita. Atau kita buat baju, atau mungkin pin yang berbentuk salib, tanda kita bangga kepada Tuhan. Tapi saya katakan, Tuhan tidak bangga dengan itu, saudara. Dia melakukan itu bukan mencari puji-pujian. Dia bukan pengen Tuhan yang dibicarakan, dipuji-puji, karena Dia bukan Tuhan yang gila pujian. Hanya Tuhan yang gila pujian itu saudara, Tuhan yang sakit jiwa. Dia bangga kalau kita mengikuti jejaknya. Dia bukan Tuhan yang ditengok-tengok. Dia Tuhan yang ingin diikuti jejaknya. Dia bukan Tuhan yang ingin dibicarakan, dibahas, dibangga-banggakan. Tapi kalau kita nggak berubah yang membanggakan Dia, apalah artinya? Saudara, biarlah firman Tuhan ini merenung, buat kita merenung, makin berusaha kita, makin berusaha. Hari ini harus kukalahkan ini. Hari ini harus kukalahkan ini. Ada target-target dalam hidup kita untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan, sampai kelemahan itu betul-betul kalah, tidak ada lagi. Sampai ada dosa-dosa yang membuat kita tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena aku memberi nilai tinggi kepada Yesus, Raja yang mulia. Aku mau menghormati Dia lebih dari apapun. Aku mau menjumpai Dia, menghargai Dia, merawat hubunganku dengan Dia. Mau hidup suci karena Dia suci. Aku memberi nilai tinggi kepada Dia dan belajar untuk konsisten setiap hari. Menjadi Kristen itu berat. Menjadi lahir baru gampang. Menjadi lahir baru gampang. Ya, ibu-ibu ada yang gampang melahirkan, tapi membesarkannya belum tentu. Benar enggak? Ada orang melahirkan sakit perut, katanya. Enggak ada rasa sakit, ada saya tahu. Tapi merawatnya belum tentu dia berhasil. Orang-orang yang gampang lahir baru, kita semua dianggap lahir baru, dianggap benar, disayangi. Tapi jangan salah. Ditunggu kedewasaan kita dengan Tuhan Yesus. Ditunggu kedewasaan kita. Ada suatu tindakan dari kita. Ada satu respon dari kita yang membuat kita layak menjadi anaknya. Amin Bapak Ibu. Mari belajar menghormati Dia, memberi nilai tinggi. Demikian firman Tuhan.